Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada treat kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dituliskan oleh @ukm pengamatan. Kalian juga bisa membaca treatnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba teringat dengan kejadian di mana seorang kawan disukai oleh sesosok wanita berlumuran darah yang konon dulunya bunuh diri karena putus cinta. Ketika dia melewati pohon beringin besar yang ada di sepanjang jalan, tepatnya dekat dengan stasiun kereta, tiba-tiba terdengar sayup-sayup seorang wanita yang memanggilnya, "Galih, Galih." Dia menghentikan laju motor dan menengok ke belakang untuk mencari sumber suara itu. Dan ternyata hasilnya nihil karena memang hanya dia seorang, apalagi waktu itu pukul 2 pagi. Tak lama dia melanjutkan perjalanan, dan ketika di perjalanan, dia merasa ada rambut terurai dan itu ia lihat dari spion motornya. Walaupun merasa terganggu, dia memilih cuek dan tetap melaju ke arah rumahnya. Berhari-hari dia tidak merasakan hal janggal apapun. Namun suatu malam, adiknya sakit demam hebat hingga akhirnya masuk rumah sakit. Disinilah merasa ada sesuatu yang janggal. Adiknya selalu menangis dan memalingkan muka ketika ia mendekati adiknya. Sempat bingung, tapi dia berpikir mungkin itu hanya efek demam sehingga adiknya takut melihatnya. Sepulangnya dari rumah sakit, adiknya tidak pernah lagi mengajaknya bermain. Bahkan ketika ia mendekat, adiknya langsung menangis dan berlari ketakutan. Itu terjadi berulang kali hingga akhirnya ia teringat kejadian malam itu. Ketika ia mendengar suara wanita memanggil dari kejauhan, dia pergi ke salah satu temannya yang dianggap indigo. Dia menceritakan secara detail apa yang dialaminya. Setelah diusut lewat keterangan mediator, ternyata suara panggilan misterius malam itu adalah suara dari sosok wanita. Sosok ini berlumuran darah dan menangis sesenggukan seperti menyesali apa yang pernah diperbuat. Sosok ini suka dengannya dan ingin dinikahi. Dia merasa cocok dengan kawanku karena merasa wajahnya mirip dengan mantannya dahulu yang lebih memilih wanita lain. Karena tidak mungkin dinikahi apalagi beda alam, akhirnya sempat ada diskusi agar sosok wanita ini tidak mengharapkan kawanku lagi. Sempat ada penolakan, namun akhirnya sosok wanita itu mengiyakan. Karena dijanjikan diberikan pasangan yang tidak berbeda alam. Singkatnya, temanku kembali ke rumah. Namun anehnya, adiknya tetap takut ketika melihatnya. Adiknya menangis dan meminta kakaknya pergi dari hadapannya. Dia bingung dan melepon teman indukonya lagi. Lalu dia disuruh untuk bercermin di sepertiga malam dengan syarat membaca doa tertentu. Tepat di jam 1 malam, dia melakukannya. Di menit pertama, dia tidak merasakan apapun. Namun beberapa menit setelahnya, dia melihat bayangan hitam di belakangnya. Bayangan hitam itu berubah semakin jelas hingga membentuk wujud wanita. Wujud wanita sangat jelas dilihatnya. Rambutnya panjang, yang menutupi sebagian muka dan juga jubah yang berlumuran darah. Dia juga mencium bau yang sangat wangi, seperti bau bunga semerbak. Wanita itu berdiri dan lama-kelamaan pergi ke kejauhan menuju jendela kamarnya. Ketika sosok wanita itu tepat berdiri di jendela, dia seolah-olah mendengar bisikan dari mulut sosok wanita itu. Walaupun agak tidak jelas, tapi dia masih ingat kalimat terakhir yang terucap. "Matur suwun." Wanita itu kemudian memalingkan badan dan hilang seketika. Kawanku yang memang sangat pemberani ini tidak bergemam sama sekali. Bahkan dia bercerita,
sempat mencari sosok itu karena dia kira sosok itu hanya berpindah dari kamarnya ke tempat lain. Namun hasilnya nihil. Pagi harinya, sang adik yang biasanya takut tidak lagi menunjukkan ketakutannya. Bahkan sudah berani mendekati untuk mengajaknya bermain. Tapi kembali lagi, dia masih merasakan gangguan dari sang wanita. Kadang dari sebuah mimpi, bau wangi yang kadang muncul tiba-tiba, dan juga barang-barang kamarnya yang tiba-tiba berantakan di pagi hari. Gangguan itu ia rasakan selama 1 bulan. Hingga akhirnya, kawanku memiliki seorang pacar. Gangguan itu semakin hilang dan benar-benar hilang ketika kejadian sosok wanita itu merasuki sang pacar. Waktu itu, sosok wanita berpamitan dan mengikhlaskan karena kawanku sudah mencintai orang lain. Saat pertama kali mendengar cerita itu, aku sempat tidak percaya. Tetapi kejadian kesurupan sang pacar dibenarkan oleh orang tuanya dan juga beberapa teman yang menolong pada saat itu. Kejadian ini sekitar tahun 2014, dan pohon besar yang menjadi awal kejadian ini sampai sekarang masih dianggap angker. Walaupun di siang hari, banyak yang berjualan makanan di tempat itu. Selalu berhati-hati dan jangan lupa untuk berdoa ya, agar selalu diberi keselamatan dan juga diberi kesehatan. Sekian cerita horor kali ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya dan tetap di cerita horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.